Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dewi Anissa Rahmah dengan NIM 12020070022. Dari kelas A, tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Adapun usaha yang kami kembangkan dilatar belakangi dari 3 hal. Yang pertama, geografi wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dia berada di garis khatulistiwa. Kemudian secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan, sehingga daerah ini cocok untuk tanaman seperti tanaman sawit. Kemudian dari segi demografi, kita lihat di sini ada tabel penduduk dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat mengalami pertambahan penduduk sebesar 270,4 ribu, dan untuk persenannya sebesar 1,27%. Kemudian dari adanya pertambahan penduduk ini mempengaruhi terhadap pertambahan ekonomi. Untuk wilayah Kalimantan Tengah sendiri di sini mengalami kenaikan sebesar 3,40% ya. Jadi nomor 2 paling rendah setelah Kalimantan Utara. Sebenarnya ini dipengaruhi, kenapa kok ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah itu bisa dibilang paling sedikit dibanding dengan Kalimantan Barat, Timur, dan Selatan. Karena kan wilayah Kalimantan Tengah ini dari segi SDM-nya itu masih kurang, jadi masih banyak hutannya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian wilayahnya itu kebanyakan masih ditanami dengan tanaman sawit yang dimiliki oleh PT maupun milik pribadi. Sehingga di sini kami memiliki ide untuk membangun usaha, yaitu peternakan ayam potong di sela-sela perkebunan sawit yang berletakkan di Jalan Ayani, GG Rahayu, RT 2 RW 6, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Nah, adapun pertimbangan yang kami pikirkan di awal membangun ide ini, untuk usahanya kami memilih peternakan dikarenakan yang pertama, kebutuhan pasar daging mempunyai prospek yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Jadi masyarakat Kalimantan Tengah, terutama di Kota Waringin Barat, itu mayoritas mata pencahariannya itu petani sawit, kemudian buruhnya itu rata-rata buruh pabrik. Buruh pabriknya ya pabrik sawit. Jadi di sini kami dengan harapan kami dengan adanya usaha ini dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Kemudian untuk jenis ternaknya memilih ayam potong, karena kan yang pertama, ternak ayam potong membutuhkan waktu panen yang cukup singkat, kisaran 35 hingga 36 hari. Kemudian harga jual untuk ayam potong sendiri itu lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga, memiliki pasar yang luas, dimana dari limbah ayam potong ini itu bermanfaat. Maksudnya dari bisa dimanfaatkan untuk pupuk, seperti di sini tanaman tebu, kemudian tanaman hias yang berada di pekarangan rumah. Tapi biasanya kalau ada masyarakat sekitar ingin membeli pupuk limbah ayam, kotoran ayam, itu biasanya kami jual secara eceran. Selanjutnya untuk desain usaha. Nah, di sini untuk desain usahanya
Untuk kandangnya itu sendiri, untuk desainnya dari tampak dalam di sini lebarnya kurang lebih 6,5 meter, kemudian tampak luarnya ini untuk panjang ya, untuk panjang kandang itu 25 meter, untuk tinggi ke atas itu dari ini dalam kandang ini hingga sampai atap 2 meter, kemudian panjang bawah 2 meter itu dari ini kandang dalam ini sampai bawahnya sini, dimana kenapa di sini dari bawahnya ini kami beri jarak 2 meter karena untuk menghindari nanti adanya hewan buas yang akan memakan ayam. Biasanya hewan buasnya itu seperti ular ya, kemudian anjing. Bahkan walaupun sudah diberi jarak yang tinggi ya 2 meter untuk jarak ke bawah, itu biasanya masih ada saja ular yang bisa memakan ayam. Nah, selanjutnya rancangan anggaran dasar. Di sini ada beberapa yang diperlukan untuk membangun kandang ayam, dimana total semuanya Rp333.340.000. Untuk anggaran ini itu bisa berubah ya, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kandang. Biasanya di sini yang belum dimasukkan anggaran seperti listrik, kemudian pembangunan sumur untuk air minum ayam. Selanjutnya pencarian mitra usaha. Untuk lingkup kerjasama di sini dari dua pihak. Yang pertama dari pihak pemilik kandang dan pengelola kandang. Kemudian yang kedua dari mitra perusahaan. Perusahaannya di sini milik PT Bintang Terang Tunggal, Unit Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, untuk persyaratan kerjasamanya, untuk bentuk kerjasamanya berupa peternakan ayam potong. Kemudian untuk persyaratan kerjasamanya dari pihak pemilik kandang dan pengelola kandang, yang pertama harus mempunyai kandang ya, harus mempunyai kandang. Kemudian yang kedua peralatan kandang itu harus lengkap, tapi biasanya sini dari mitra perusahaan itu memberikan dispensasi untuk peralatan yang lengkap. Kemudian dari pihak pemilik kandang dan pengelola kandang harus memberikan jaminan, biasanya jaminan sertifikat pemilik kandang. Ini dari pihak mitra perusahaan di sini menyediakan bibit ayam, makanan ayam, vitamin ayam, kemudian proses akhir yaitu penjualan ayam serta surat kerjasama. Nah, dilanjutkan dengan pelaksanaan kerjasama. Pelaksanaan kerjasama di sini diawali dengan persiapan. Jadi setelah surat kerjasama tadi fix, nah dilanjutkan dengan turun ke lapangannya, yaitu persiapan kandangnya dengan pensterilan kandang dimulai dari H-14 sebelum kandang itu diisi, dimana kandangnya itu disemprotkan terlebih dahulu dengan cairan biar steril seperti itu. Kemudian pengisian pakan dan vitamin H-2 ya, jadi ini beberapa gambar vitamin dan pakannya. Kemudian setelah melalui proses persterilan dan pengisian pakan dan vitamin, baru diisi dengan bibit ayam. Dimana untuk kami kan tadi mempunyai ide desain usaha di sini, panjang kandang 25 meter, lebarnya 6,5 meter. Untuk pengisiannya diisi dengan 2.500 ekor bibit ayam. Setelah proses pengisian dilanjutkan dengan perawatan di sini kami dari pihak peternak memperhatikan air minumnya, air minum, kemudian air minum untuk ayam. Jadi di sini dari sumur kemudian ditampung di kayak penampungan air ya, ada gambar di sini tampung air minum, kemudian nanti dari sini dialiri ke tempat minum ayam. Nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian tengah yang ada pipa, kemudian ada gambar kuning-kuning. Nah, itu untuk air minum ayam.
Setelah itu selain air minumnya, dari segi suhunya, walaupun tata kandang ini berada di tengah kebun, tapi biasanya untuk ayam yang masih kecil itu rentan dan suhu sekitar, jadi kayak bisa dibilang kayak kurang dingin gitu. Jadi ditambahi dengan kipas angin untuk menambah suhu kandang itu biar lebih lembab seperti itu. Dan setelah 35 hingga 36 hari, lanjutkan dengan panen dengan mempertimbangkan keadaan ayam. Yang pertama harus sehat, dan yang kedua tidak sakit, dan terakhir tidak cacat, dimana nanti di setiap ayam itu ditimbang berapa kilo di perolehannya seperti itu. Dan yang terakhir, setelah dilakukan panen ini dikoordinir langsung oleh pekerja lapangan dari pihak perusahaan. Lanjutkan dengan pembayaran hasil. Pembayaran hasil ini setelah dilakukannya lengkap seperti nota makanan, nota vitamin, kemudian nota panen yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan, di mana ayamnya ini kan tadi awalnya mengambil bibit 2.500, jadi tidak semuanya hidup, biasanya ada yang mati sekitar kisaran 100 ekor ayam dari dia mulai bibit jadi kecil hingga panen. Kalau untuk yang ayam kecil itu biasanya tidak dihitung, tetapi kalau yang ayam yang sudah besar sekitar umur 25 hari itu biasanya dihitung biaya kekurangan. Karena apa? Karena ayamnya sudah makan, sudah ada biaya makan dan biaya pakannya. Jadi itu mempengaruhi terhadap hasil yang diperoleh. Nah, setelah semuanya dihitung hasil akhirnya, barulah pembayarannya ditransfer dari pihak PT ke rekening peternak seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Semoga ide usaha ternak ayam potong di sela-sela perkebunan sawit ini menjadikan ladang ide buat teman-teman sekalian dan bermanfaat bagi teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.